illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Babu ghazwati Hunainin, bab perang Hunain. Hunain itu satu lembah, satu kota di antara Makkah dan Thaif di dekat Arafah. Jaraknya ke Makkah kurang lebih beberapa mil saja, 8 sampai 9 mil saja. Perang Hunain ini terjadi sesudah Fatu Makkah tahun ke-8 Hijriah dan diabadikan di dalam Quran surat At-Taubah. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah wa yauma Hunainin, dan pada perang Hunain Allah memberikan pertolongan kepada kalian dalam berbagai tempat, termasuk dalam perang Hunain. Idz a'jabatkum kathratukum, ketika kalian merasa nyaman dengan jumlah banyak kalian. Falam tughni ankum syai'a, tetapi jumlah yang banyak itu tidak memberikan manfaat apapun. Summa wallaitum mudbirin, karena kalian malah lari ke belakang, kabur. Summa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin, kemudian Allah menurunkan ketenangannya kepada Rasul dan kepada kaum mukminin. Wa anzala junudan lam tarawha, dan menurunkan pasukan yang kamu tidak mampu melihatnya. Wa adzabal ladzina kafaru, kemudian menyiksa orang-orang kafir. Dan ini nanti jadi diskusi, kamu cenah gitu ya, sahabat itu saling nanya. Yang dulu lari ya ketika perang Hunain gitu. Kenapa kemudian lari, nanti dijelaskan juga di hadis. Karena memang saat itu banyak orang awam yang baru masuk Islam, belum pernah ikut perang. Kan Fatu Makkah ya, banyak yang masuk Islam, mu'allaf, can pengalaman ngilu perang. Dan pada saat itu banyak sahabat yang memang niatnya kan tidak akan perang. Mereka hanya sipil biasa, tidak dipersenjatai, juga tidak terlatih perang. Banyak yang tidak pakai baju besi, tidak bawa senjata. Lalu kemudian orang-orang Hunain itu terkenal sebagai penembak-penembak jitu, ya, pemanah-pemanah ulung. Ieu dihandap, ieu di luhur, nya pasti eleh mun cicing mah gitu. Maka sebagian lari, sebagian sahabat bukan lari tapi menyelamatkan diri, ya, cari strategi. Hadisnya disampaikan oleh Katsir bin Abbas bin Abdul Muttalib. Ini kakaknya Abdullah bin Abbas. Qala Abbas, kata Abbas, syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma Hunain. Aku ikut perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Hunain. Karena sudah masuk Islam ya. Abbas, kemudian Abu Sufyan masuk Islamnya kan pas Fatu Makkah, dan ini kejadiannya sesudah Fatu Makkah. Falazimtu ana wa Abu Sufyan bin Harith bin Abdul Muttalib, maka saya dengan Abu Sufyan bin Al-Haris bin Abdul Muttalib. Jadi Ari Abbas ma anak, Abdul Muttalib teh Ari Abu Sufyan ma incu. Al-Haris itu putra tertua. Jadi Abdul Muttalib anaknya 10, yang paling besarnya Al-Haris. Nah, ayah Nabi itu bungsu Abdullah, ya.
Abbas itu berarti kalau Nabi ari Abu Sufyan mah kapi lance kapi adi dulur-dulur nih. Nah, jadi ketika perang Hunain ini Abbas dan Abu Sufyan jadi pengawal Nabi, ya, berada di dekat Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam nufariqu, kami tidak menjauhi beliau, tidak berpisah dari beliau. Jadi ketika diserang oleh Hunain, ya, Nabi tetap ada dan Abu Sufyan, Abbas juga mendampingi beliau. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala baghlatin lahu bayda, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menunggangi bighal. Bighal itu peranakan kuda dan keledai. Kuda jeung keledai kawin ta anakna bighal. Bayda yang berwarna putih. Ahdaha lahu Farwat ibnu Nufatha al-Juzami, yang diberikan yang sebagai pemberian hadiah dari Farwah bin Nufatha al-Juzami. Ini kata Imam An-Nawawi menggambarkan keberanian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minimalna atuh ari perang mah make onta, ara bisa kabur, ya. Bukan pakai keledai atau bighal atau kuda maksimalnya. Keledai mah mal bisa dibawa lompat. Bahkan nanti di hadis yang berikutnya disebutkan Nabi itu sampai turun dari keledainya, menunjukkan keberanian Nabi dan keteguhan Nabi sabat dalam perang. Jadi ketika mayoritas pasukan kaum muslimin lari, Nabi mecicing we didinya, menunjukkan ketawakalan, keberanian, bahkan sampai turun. Dan ini Abu Sufyan dan Al-Abbas menjelaskan seperti ini sebagai sebuah kebanggaan. Sebagai sebuah kebanggaan yang diceritakan ini bukan riya, tapi tentu untuk mengajarkan kepada generasi berikutnya aing mah baheula gitu. Tapi bukan sahabat tentu bersih dari riya, tapi justru untuk mengajarkan bapak baheula kieu untuk mengajarkan generasi muda untuk mengikuti, ya. Ya tong kabur ai perang teh cicing we diserang oge. Kan di Al-Qur'annya begitu, ya. Idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru. Jadi sabar, cicing, tong kabur meperang teh. Atau idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Mun panggih jeung orang kafir geus pareup-pareup kieu perang, jangan lari. Nggak boleh. Falamal taqal muslimun wal kuffar, ketika bertemu pasukan kaum muslimin dan orang kafir, walal muslimun mudbirin, kaum muslimin berpaling ke belakang melarikan diri. Fatafiqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarqudu baghlatahu qibalal kiffar, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak Taufiko itu baru mau geus kieu tah, ya, melarikan bighalnya ke arah pasukan kaum kafir. Saya semalam cek terjemah di kitab bapak-bapak kurang pas. Qala Abbas berkata, wa ana akhidun bilijami baghlati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akufwa, saya pegang tali kekang, tali kendali, ya, tali kendali bighal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menahan beliau iradatan la tusri'a, maksudnya jangan buru-buru, Rasul jangan maju ke depan. Meski tentu ini karena keberanian Rasulullah. Dan kenapa
Abbas menahan. Kalau Rasul maju ke depan, bisi sarwa bunuh diri dalam perang memang bagus, mughammarah fin nafs. Tapi kalau Nabi wafat atuh eleh nya perang teh. Karena perang itu kuncinya kalau pemimpinnya kalah, ya sudah kalah. Wa Abu Sufyan akhidhu birikabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sementara Abu Sufyan memegang pelana kendaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abbas nyekelan talina, Abu Sufyan nyekelan jokna. Ulah waka Rasul, jangan dulu. Tenang, kita susun strategi. Jangan langsung maju Rasul. Bahaya. Kalau Rasul cedera, terluka atau terbunuh, gesan perang. Dan Abbas itu sering ya memberikan masukan karena memang lebih tua kan, wana, lebih kolot, seperti yang sudah kita bahas dulu ya di perang Fatu Makkah. Abbas itu kan memberikan masukan yang berharga. Bukan di perang Fatu Makkah, di perang sesudahnya. Maka kemudian kata Rasul, Abbas, dah iya mah gaya Arabnya lain sopan. Hai Abbas, dah di Arab mah nggak ada ningrat ya, setara gitu. Sok atuh cenah wa meunai nama. Nah di ashabas Samurah, panggil orang-orang yang pernah di Samurah. Samurah itu pohon yang dulu ketika Hudaybiyah para sahabat berbaiat di bawah pohon itu yang diabadikan dalam surat Al-Fat. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin idz yubayyi'unaka tahtas syajarah. Gerawan cenah baheula sahabat-sahabat anu baiat di handapeun tangkal yaitu baiatur ridwan. Karena disebutnya laqad radhiya, jadi baiat lagi disebut baiat ridwan. Gerawan panggil. Faqala Abbas wa kana rajulan sayyitan. Dan mengapa Nabi menyuruh Abbas? Karena Abbas itu suaranya keras. Di sini ada riwayat pernah Abbas naik ke atas lantai 2 lalu menyeru budak-budak hamba sahayanya yang sedang ada di hutan di Madinah, di pasisian di hutan. Jaraknya kurang lebih 8 mil. 8 mil itu kan 12 kilo. 12 kilo itu dia ke mana? Ke Buah Batu kemudian ke daerah Mengger. Dah ke Samsat kan 15 kilo. Sekitar daerah ini. Mun di dia ngagorowok kadengi teh. Meski memang ini waktunya malam dulu kan belum polusi suara dari atas gitu. Nama ada adan awal iya nya da moal kadengi ka Muhammad Toha mah. Paling nepi ka Babakan, paling jauh nya. Sabulu salam moal nepikeun ka Caringin. Ini Abbas sampai begitu saking keras suaranya walau alam. Atau mungkin ukuran mil zaman Nabi beda dengan zaman sekarang, tapi udah kurang lebih sama ya, 1 mil dulu zaman sekarang. Suaranya keras. Maka kata Abbas, faqultu bi'ala sauti, maka aku pun memanggil dengan suara yang keras. Ayuna ashabu Samurah, saya enggak bisa menyepertikannya. Mana cenah yang dulu berbaiat baiatur ridwan di perang Hudaybiyah. Fa wallah demi Allah laka anna fatahum hina sami'u sauti, seakan-akan ketersentuhan mereka atif itu ya, tersentuh perasaan mereka ketika mereka mendengar suaraku, atfatul baqar ala auladiha, seperti perasaan sapi ke anak-anaknya. Maksudnya nyaah sapi wae ge ai ka anak mah nyaah nya komo manusia gitu. Betul ketika mendengar
aina ashabus samurah, langsung itu para sahabat yang dulu berbaiat di Hudaybiyah langsung nyala lampurkeun rempeg. Faqalu ya labbaik ya labbaik, aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu. Qala faqtatalu wal kufar, maka kemudian mereka perang terbuka dengan orang-orang kafir. Wa da'wa fil ansor, kemudian disuruh orang-orang Ansor. Yaqulun, mereka berkata, ya ma'syarul ansor, ya ma'syarul ansor, wahai orang-orang Ansor, wahai orang-orang Ansor. Qala thumma qusiratid da'wah, kemudian dibatasi seruan ala Banil Harith ibnil Khazraj, geroan cenayana khusus Banil Harith bin al Khazraj, orang Ansor, tapi yang Banil Harithnya. Faqalu ya Banil Harith ibnil, ya Banil Harith ibn al Khazraj, ya Banil Harith ibn al Khazraj, mana Banil Haris bin Khazraj, mana Banil Haris bin Khazraj. Fanadhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala baghullatihi kal mutatawil alaiha ila qitalihim, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat dan beliau ada di atas bagholnya, kal mutatawil alaiha, seakan-akan begini nih ya, melihat dari ketinggian, ila qitalihim, melihat sahabat yang sedang berperang. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza hina himal watis, inilah ketika panas watis. Watis teh panci nu ngagola, ya, panci nu ngagolakeun cai. Ini gambaran dari kondisi perang yang sudah sangat panas, berkecamuk. Qala thumma akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asayat, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil beberapa batu kerikil, farama bihinna wujuhal kufar, dan melemparkan batu-batu itu ke arah orang kafir, ya. Dalam riwayat berikutnya nanti diketahui, jadi orang kafir itu ada yang sampai berhasil merangsek masuk ke Rasul. Yang saya itu dijaga oleh Abu Sufyan dan Abbas. Ini kan yang menceritakan Abbas. Rasul tidak tinggal diam. Rasul turun, ngambil batu kerikil, dipaledokeun, ya, kepada wajah orang-orang kafir sambil berkata, in hazimu wa rabbi Muhammad, para aisyah gitunya membaca Sunda, binasa kalian demi Rabb Muhammad. Fadhahabtu anzuru, aku kata Abbas melihat, faidal qital ala hayatihi, perang masih berkecamuk, fi ma'aro, sejauh yang aku lihat. Qala fa wallah ma huwa illa an ramahum bihasoyatihi, dan demi Allah Nabi hanya melempar dengan batu, teu make pedang, ya, teu make panah. Mun ayeuna memberi tangan kosong, senjatanya hanya batu. Famaziltu arahaddahum kalilan, aku tidak melihat batasan mereka, pasukan mereka, kecuali kalilan. Kalilan itu lemah. Wa amrohum mudbiron, dan mereka lari lunggang-langgang, ya, mereka lari ke belakang. Nanti dalam hadis berikutnya diberitakan Nabi bukan hanya batu kerikil, juga pasir, inu aya we, dan kemudian mereka binasa. Tah hebatna Nabi manya, ari urang mah da ku pedang oge hese. Wah cenah Nabi oge sunahna ku batu, ku keusik. Hari itu musuh make bedilnya eleh atuh nyaruakeun jeung Nabi. Nabi ada sisi mujizatnya. Kemudian Al-Bara juga menceritakan
Ini saya nggak tahu ya itu yang di kitab bapak yang mana. Di sini banyak hadisnya. Saya pilih satu saja, kalau agak beda kenulahnya dan mirip inti nama. Ada seseorang datang ke Al-Bara, lalu dia nanya, akuntum wallaitum yauma Hunain ya Aba Umarah. Jadi merendahkan, kan tadi saya bacakan ayatnya. Jadi memang perang Hunain itu kaum muslimin sempat mundur. Kalian ya cina yang dulu lari pas perang Hunain, Abu Umarah gitu. Maka kemudian Al-Bara menjawab membela diri, asyhadu ala nabiyillah sallallahu alaihi wasallam ma wallah, aku bersaksi melihat sendiri Nabi sallallahu alaihi wasallam ma wallah, tidak, Nabi para sahabat tidak melarikan diri, walakinnahu intalaqa akhifa'u minan nas wa hussar, tapi kejadiannya ini berangkat akhifa. Akhifa itu orang yang gak bawa apa-apa dari manusia, wa hussar, dan orang yang gak bawa baju besi, gak bawa senjata, gak bawa panah. Ila hadzal hayy min Hawazin, datang ke kota kaum Hawazin ini, wahum qaumun rumah, dan mereka kaum yang ahli dalam nembak. Ya tuh enak datang ke Hawazin, kan biasanya kayak bentengan perbatasan kota itu. Ya dihandap itu di luhur, teu mawana naon, teu di luhur nembakan hese. Ya. Wahum qaumun rumah faromahum biriskin min nablin, mereka menembaki para sahabat dengan cepat, min nablin, pakai anak-anak panah, ka'anna rijlun min jarad, seolah-olah mereka kumpulan jarad. Jarad itu siraru, ya, non siraru itu bahasa Indonesia nyata wala siraru anai-anai ya. Jadi pan ngagebrong gitu ta. Fan kasyafu, maka kemudian terpencarlah pasukan para sahabat itu normal. Faqbalal qaum ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Sufyan bin al-Harits yaqudu bi baghlatahu, sampai ada yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan bin Harits saat itu menuntun bigolnya. Fanazala, Nabi turun. Wada'a, Nabi berdoa. Wastansoro, dan Nabi memohon pertolongan. Ini pikirkan Nabi turun ya ketika musuh datang merangsak, dan Nabi berdoa, anan nabi la kadzib ana bnu Abdul Muttalib, saya adalah nabi, tidak ada dusta, saya adalah anak Abdul Muttalib, maksudnya incu. Kenapa menyebut Abdul Muttalib? Terkenal kehebatannya, terkenal keahliannya dalam perang, terkenal menang wae gitu. Untuk menguatkan para sahabat, terutama orang Quraisy yang saat itu nyararisi, Nabi mah tetap di tengah. Saya anak Abdul Muttalib, nya mun aya nama meureun satu nya pahlawan hebat. Saya anak Gajah Mada meureun nya meureun. Ting aya ting eueuh Gajah Mada teh. Gajah jeung hayam. Tuh, jadi untuk membangkitkan semangat. Allahumma nazzil nasrak, ya Allah turunkanlah nasirmu, ya pertolonganmu. Qala al-Bara, kemudian Al-Bara berkata, kunna wallah idza marral bas nattaqi bih, kami memang demi Allah, kata para sahabat, kalau sedang panas-panasnya memerahkan ihmarot perang, kami selalu berlindung di balik Rasulullah. Karena memang Rasulullah orang pemberani, hebat, jagoan. Nya kumaha lah, nya di sepak bola kan sok berlindung ka pemain anu
paling hebat. Mun eueuh Lionel Messi kieu ta Barcelona. Jadi nattaqi bi, kami berlindung di balik Rasulullah. Wa inna syuja'a minna, dan orang-orang yang pemberani di antara kami lalladzi yuhadhi bihi, adalah orang-orang yang menemani Nabi. Yuhadhi itu sejajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah Abu Sufyan, Abbas. Jadi lain kabur mundur jika orang munafik, bukan. Wallaitum mudbirin, di sini nyisi ya, karena memang diserang tiba-tiba dan sahabat nggak apa, tapi sesudah Nabi ada di depan, Nabi berdoa, Nabi bikin komando, kemudian datang lagi, terlebih datang wa anzala junudan lam tarawha, Allah mengirimkan pasukan malaikat yang tidak terlihat. Kemudian di hadis berikutnya ya, ini dari Salamah bin Al-Aqwa ya, ini menceritakan Ghazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Hunainan, kami berperang bersama Rasulullah di Hunain. Falamma wajahnal adu, ketika kami menghadapi musuh. Ini Salamah bin Al-Aqwanya anu deples ya, sudah dibahas. Jadi lamun Salamah bin Al-Aqwa lumpat jeung sahabat naik onta, heula keneh Salamah bin Al-Aqwa ya. Jadi mun aya nama udah lumpat ieu naik CBR ya, heula keneh udah. Nah itu Salamah bin Al-Aqwa. Taqaddam tu, aku naik, fa'alu thaniyah. Nah Salamah bin Al-Aqwa mah ketika sahabat mundur itu naik ka luhur ka bukit. Fastaqbalani rajulun minal adu, lalu ada seorang musuh yang menghadapiku. Fa'armi bisahmin, maka aku tembak dengan panah. Fatawaro'ani, dia bersembunyi dariku. Fama daraitu ma sona'a, aku tidak tahu apa yang dia lakukan karena musuh itu jol nyumput. Wa nazartu ilal qaum, aku lihat pasukan. Faidahum qad tala'u min thaniyatin ukhra, ternyata mereka pun sudah naik ke bukit yang lain. Jadi lain mundur kabur ya, nyisi menyelamatkan diri. Faltaqauhum wa sahabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertemulah mereka dengan para sahabat Nabi. Fawalla sahabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu sahabat Nabi kemudian berpencar. Mohon maaf ya, tadi saya salah menerjemahkan. Jadi yang naik ke bukit itu ini musuh ya, karena mereka kan para pemanah. Jadi ketika Salamah naik ke atas bukit, ternyata ini musuh di perang Hunain itu sudah ada di balik bukit. Nah sahabat yang di bawah ditembaki, maka otomatis sahabat itu nyararisi. Wa arji'u munhaziman, aku kemudian kembali menyerang. Wa alayya burdatani muttaziron bihidahima murtadian bil ukhra, aku pakai dua kain, nu hiji disarungkeun, nu hiji diselendangkeun. Fastatlaqo izari, lepas merosot sarungnya, udah dipakai lumpat. Fajama'tu ma jami'an, tarik we ka luhur cenah diselendangkan, mun aya nama ditalikeun. Wa marartu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam munhaziman, aku berlari ya menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ala baghlatihi syahba, Rasul sedang menunggangi bagolnya yang putih, asyahba. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad ra'a ibnul Aqwa faza'an, Ibnul Aqwa melihat dalam keadaan kaget ya. Jadi Ibnul Aqwa lihat kaget musuh mendekati Rasulullah ya. Ini saking dahsyatnya perang Hunain. Ibnul Aqwa anu jagoan lagi mendekati Rasulullah mencari perlindungan. Falamma ghasyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka berhasil mengepung Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam nazala 'anil baghlah. Rasulullah turun dari kendaraannya. Tsumma qabada qabdatan min turabin minal ard. Lalu Nabi menggenggam segenggam tanah. Tsumma istaqbala bi wujuhahum. Kemudian menghadapi mereka, ya. Faqala syatil wujuh, sambil ditaburkan Nabi mengatakan ruksak sia syahat itu, ruksak sia beungeut-beungeut marani, ya. Fama khalaqallahu minhum insanan, tidak ada satupun manusia yang Allah ciptakan saat itu illa mala'anai ainaihi turoban, kecuali matanya penuh dengan tanah, itu bisa nempok gitu. Jadi ketika pasukan kaum muslimin terdesak berlindung di balik Rasulullah turun kemudian menaburkan pasir ke musuh, langsung ke perempunan kabeh, dan saat itu kemudian bisa memukul balik, ya. Bitil kal qabda fawallau mudbirin, jadi tibalik ayeuna mah musuh anu mundur. Fahazamahumullah azza wa jalla, kemudian Allah membinasakan mereka serangan baliknya, sahabat menyerang balik dan kemudian kalahlah kaum kafir di Hunain. Wa qasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghunaimahum bainal muslimin, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagikan ghanimah mereka di antara kaum muslimin. Di antaranya Abu Sufyan dikasih 100 onta, saking lobana, ya. Hunain itu kota besar. Kenapa Abu Sufyan 100 unta? Ya karena dia tokoh, tadi menemani Nabi, nulain kalal abur. Yang ketiga kan juga mu'alaf. Jadi mun dibere saonta dua onta mah moal karasa. Nya da beunghar, jadi bere lagi kudu anu karasa. Itu penjelasannya nanti atau sudah ya dulu di bab pembagian harta rampasan perang. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulina karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.